Shalom, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan melihat dan belajar firman Tuhan dari kitab Hagai dan Zakaria, merupakan kedua kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria pada pasca pembuangan, yaitu setelah umat Israel kembali dari pembuangan dari Babel, lebih kurang pada tahun 538 atau 537 sebelum Masehi, dan pada masa lebih kurang 520 setelah pembangunan rumah Tuhan tergendala seketika pada tahun 520 sebelum Masehi, Tuhan membangkitkan dua orang nabi. Yang pertama Hagai, dan dia mulai bernubuat, hanya 2 bab di dalam kitab Hagai, dan dia mendorong umat Israel untuk mulai atau menyambung pembangunan rumah Tuhan yang sudah tergendala sekian lama, mungkin lebih 10 tahun tergendala atas sebab-sebab tertentu. Dan dia bernubuat, kemudian dibantu oleh Nabi Zakaria. Kedua mereka ini bernubuat seiringan atau pada waktu yang lebih kurang sama, menyampaikan firman Tuhan atau nubuatan firman Tuhan untuk mendorong seluruh umat Yehuda yang telah kembali dari pembuangan untuk memulakan semula pembangunan rumah Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberi satu tajuk perkongsian firman Tuhan, yaitu Roh Allah, kepimpinan dan pembangunan rumah Tuhan. Roh Allah, kepimpinan dan pembangunan rumah Tuhan. Saya mau bacakan dari Zakaria bab yang keempat. Saya mendorong saudara dan saudari, kalau boleh, sebenarnya ada 8 bab keseluruhan menceritakan bagaimana kedua nabi ini mendorong umat Tuhan untuk membangun semula bait suci atau rumah Tuhan di Yerusalem, dari kitab Hagai yang mengandungi 2 bab, dan juga kemudian 6 bab pertama Nabi Zakaria. Cuma pada pagi hari ini saya mau memulakan perkongsian firman Tuhan dari bab yang keempat. Saya akan bacakan bab ini. Suatu penglihatan yang luar biasa. Penyunting Alkitab bahasa Indonesia mengatakan ini adalah penglihatan yang kelima. Kandil emas yang berhiaskan 2 pohon. Kandil emas di sini adalah kaki dian, dalam bahasa Ibrani-nya adalah menorah, seperti yang saudara lihat di paparan video saudara. Ada sebuah menorah yang telah diberikan kepada saya sebagai hadiah dari seorang pastor yang pernah melawat di Yerusalem. Saya tidak mengharapkan apa-apa, tetapi dia membawa kembali sebuah menorah dan menghadiahkan itu kepada saya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena perkara itu, dan sangat berterima kasih kepada teman sepelayanan saya yang telah menghadiahkan sebuah menorah. Saudara, kita akan lihat dalam firman Tuhan Zakaria 4 ayat yang pertama. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidur. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kantil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bahagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita
yang ada di bahagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, katanya, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya itu, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama dengan orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan dari bab 4 kitab Zakaria. Saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi, tajuk perkongsian firman Tuhan adalah Roh Allah, kepimpinan, dan pembangunan rumah Tuhan. Saudara, pembangunan rumah Tuhan ataupun bait suci Allah di Yerusalem merupakan satu titik bersejarah di mana umat Tuhan dipulihkan setelah pembuangan. Mereka berada di Babylon hampir 70 tahun lamanya. Sebenarnya mereka kembali setelah genap 50 tahun di Babel, dan mereka kembali pada tahun 537 sebelum Masehi. Cuma pembangunan rumah Tuhan mengambil waktu yang agak lama. Setelah dasar Mizbah itu dibangunkan, saudara boleh membaca kitab Ezra, ada tentangan, ada bantahan dari penduduk asli di Samaria, dekat Yehuda, sehingga mereka melapor kepada Raja Persia, dan Raja Persia ketika itu mengeluarkan titah atau perintah untuk pembangunan rumah Tuhan itu diberhentikan. Jadi itu berlaku lebih kurang 535 sebelum Masehi, dan hampir dekat 20 tahun. Sekurang-kurangnya 15 tahun proyek pembangunan rumah Tuhan ini tergendala, dan kemudian
tampil Nabi Hagai disusuli dengan Nabi Zakaria. Mereka kedua nabi ini kemudian bernubuat dan mendorong umat Israel untuk bangkit. Dan saya mau bacakan juga satu teks. Kenapa begitu pentingnya dalam pembangunan rumah Tuhan? Kalau kita bicara tentang konteks perjanjian baru, rumah Tuhan berbicara tentang jemaat Tuhan, the church. The house of God, rumah Tuhan dalam perjanjian lama, mungkin satu bangunan konkret atau secara fisikal ada baik suci yang terletak di Bukit Sion di Yerusalem, tetapi baik suci Allah pun bukan hanya semata-mata sebuah bangunan. Bahkan dalam perjanjian lama pun, baik suci Allah itu melambangkan seluruh umat Tuhan yang berkumpul di rumah Tuhan pada perayaan utama seperti Paskah, Pentakosta, dan perayaan Pondok Daun. 3 kali setahun, setiap lelaki dewasa harus datang ke kota Yerusalem di tempat pelataran baik suci untuk menyembah Tuhan. Apalagi dalam perjanjian baru, kita bukan berbicara tentang bangunan secara fisikal atau gedung gereja atau nama denominasi, tetapi kita berbicara tentang pembangunan sebuah rumah Tuhan yang bersifat rohani, yakni jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Dan pertama-tama, saudara, yang paling penting dalam membangun gereja Tuhan, membangun rumah Tuhan adalah kehadiran dan penyertaan Roh Kudus.